Ya, ya mulai Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbana la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu, saudara-saudari peserta kursus bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an metode Abyan angkatan yang ketiga. Tentunya kalimat syukur kita panjatkan kepada Allah yang pertama dan utama, dan juga kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, dan juga seraya berdoa mudah-mudahan jamaah peserta kita semua dalam kondisi sehat dan dalam taufik Allah Subhanahu wa taala, sehingga tetap istiqomah dalam menjalankan syariah Islam yang salah satunya adalah mempelajari bahasa Arab sebagai sebuah kewajiban bagi kita kaum muslimin. Baik, peserta yang dirahmati Allah, kita akan memulai kursus metode Abyan ini yang sebelumnya akan saya sharing screen, yakni buku metode Abyan yang jilid ke-1. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, tes screen apakah sudah tampil? Sudah Ustaz. Sudah Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kita langsung melanjutkan terakhir sampai rumus atau bab ke-7, sehingga kita sekarang masuk rumus atau bab ke-8. Nah, saya perbesar di sini. Ya. Jadi pada rumus atau bab ke-8 ini membahas tentang la, ya. Secara huruf terdiri daripada lam dan alif dengan harokat fathah la, ya. Bedakan dengan la hanya huruf lam, ya, yang dibaca pendek, berbeda huruf atau berbeda susunan huruf maka tentu berbeda makna. Maka di sini la yang dimaksud bermakna tidak ada. Adapun dicontohkan, ya, bahwa di buku baris pertama dituliskan la ditambah kata benda ikrahun, ya. Jadi kata ikrahun ini dibaca tanwin atau bertanda dhammah tain, tentunya karena tidak ada alif lam. Kemudian ketika keduanya digabungkan, la dan ikrahun itu, maka dibaca, ya, la ikraha, begitu. Huruf H dalam kata ikrahun itu berubah harokatnya menjadi fathah, ya, dibaca H, la ikraha. Nah, demikian pula contoh yang kedua, di baris yang kedua, la ditambah ilmun, maka dhammah tainnya pada kata ilmun berubah menjadi fathah,
sehingga dibaca la ilma. Kesimpulannya adalah huruf la yang diikuti kata benda ya, maka bacaan akhirnya adalah a gitu. Itu rumus sederhananya. Maka ketika kita menemukan di dalam Al-Qur'an pun demikian. Misalkan baris yang pertama itu insya Allah kita menemukan sebuah ayat ya dalam surat Al-Baqarah ayat 256 ya. Setelah ayat kursi itu ada ayat ya, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan ya, fiddin dalam agama. Gitu. Sedangkan di baris yang kedua itu misalkan itu dalam doa ya, tadi yang saya bacakan dalam pembukaan yang doa ini berbunyi la ilma lana begitu. Ya. Tidak ada ilmu bagi kami ya, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Doa ini juga merupakan ayat sebenarnya dalam surat yang sama Al-Baqarah tentang penciptaan Nabi Adam dan dialog antara Allah dengan malaikat dan seterusnya. Nah, kita lihat kemudian di contoh latihan yang perlu dibahas untuk memantapkan di sini. Dari baris yang pertama ada la roib ya. Maka tentunya dengan rumus yang telah kita jelaskan tadi tentu dibaca la roibah gitu. Kemudian sebelah kirinya tentunya dibaca la ilmah. Untuk mempermudah saya coba bantu dengan menambahkan tanda ya. Nah, begitu ya. La roibah. Kemudian la ilma. Nah. Kemudian baris yang kedua ya dan seterusnya, intinya sangat mudah ya. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu ya. Pola seperti itu pokoknya kata benda ya setelah la bacaan akhirnya itu a begitu. Maka baris kedua jelas la amala. Nah, berikutnya la rohata ya. Nah, lafaz la rohata ini sangat menarik ya dalam sebuah riwayat ya berkenaan dengan bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah berdakwah oleh Allah, maka kemudian beliau menyampaikan kepada istri tercinta ya, istri yang sangat setia, yang sangat patuh kepada suaminya ya, dengan rela mengorbankan jiwa, raga dan hartanya, yakni Syaidatina Ummul Mukminin Siti Khadijah radhiyallahu anha. Beliau menyampaikan kepada istrinya, ya Khadijah, la rohata ba'dal yaum. Wahai Khadijah, tidak ada lagi istirahat setelah hari ini. Maksudnya setelah turunnya perintah untuk berdakwah, menyampaikan Islam. Ya. Maka setelah itu, demikianlah hari-hari Rasul serta istri dan keluarganya penuh dengan perjuangan. Ya. Itu ada dalam kitab Sirah fase Mekah ya, di fase Mekah. Kemudian baris yang ketiga ya, mantap, maka kita baca la yaqi na ya. Nah, kurang geser ya fathahnya, kurang geser ke kanan. Kemudian sebelah kirinya la di nah. Nah, gitu. Terus baris bawahnya la izzata. Nah, ini ada lafaz syair juga yang lama ya. La izzata illa bil Islam ya dan seterusnya. Wala islama, nah ini berikutnya. Nah,
Wala islama illa bisyari'ah. Nah, itu banyak ya. Wala syari'ata illa bidaulah dan seterusnya. Baik, itu 4 baris yang pertama. Untuk baris yang berikutnya kita geser. Nah, tinggal 1 baris tersisa ya. Maka kita hapus lebih dahulu. Nah, berarti baris yang terakhir la syari'ata ya, jelas, dan la hadda. Ya, begitu. Sedangkan keterangan di halaman ini adalah kata benda yang didahului oleh la yang bermakna tidak ada adalah kata benda yang bermakna umum dan tidak beralif lam ya, jelas. Ya, kata benda yang tidak tertentu gitu ya. Saya ulangi dalam pembahasan sebelumnya karena kita padankan dalam konteks bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Dalam istilah bahasa Inggris itu kata yang bermakna umum ya, berarti undefinitive noun. Maka dia tidak pakai awalan the ya, begitu. Nah, di sini kalau dalam bahasa Arab maka tidak berawalan al, begitu. Baik, itu untuk rumus ke-8. Nah, kita masuk penjelasan pada latihan ya. Penjelasan pada latihan berarti kita masuk ke baris berikutnya. Nah, ini dia latihannya. Nah, ada 2 halaman. Halaman 16-17 saya akan berikan sedikit panduannya ya. Tapi ada tambahan di sini, ada tambahan materi di halaman 16 ini. Nah, jadi ada ketentuan bila la berulang maka dapat dibaca dengan 4 opsi atau pilihan ya. Yakni AA, un, aun, dan una. Ya, ulangi. AA, un, aun, dan una. Begitu. Contoh AA ya. Ini yang paling banyak ya, yang paling familiar adalah kalimat la haula wala quwata. Ya, ini bagian daripada zikir kita ya. La haula wala quwata illa billah. Gitu. Tidak ada daya dan tidak ada upaya. Kemudian contoh pola un ya dengan susunan yang serupa ya, tinggal mengganti fathahnya menjadi un ya, a-nya menjadi un. Maka kita baca la haulun wala quwwatun ya, maknanya sama. Demikian pula pola aun ya, dibaca la haula wala quwwatun. Maknanya juga sama. Dan yang terakhir pola un'a. La haulun wala quwwatun. Nah, itu saja pilihan beberapa pola dari susunan kata benda yang didahului huruf la secara berulang ya. Nah, sebagai contoh di sini ada beberapa baris kalimat ya. Ini halaman 16 itu ada 3 contoh latihan, sedangkan di halaman 17 itu ada lebih banyak. Nah, itu dia ya. Nah,
Maka saya berikan contoh saja untuk halaman 16 ya. Nanti sisanya peserta silahkan dikerjakan dan disetorkan di grup ya. Dan saya ingatkan ya agar eh, apa ditingkatkan lagi semangatnya, karena yang menyetorkan latihan itu hanya satu atau dua peserta. Nah, dan biasanya peserta yang itu juga ya. Nah, ini harus semangat karena dengan latihan itu kita akan praktek dan akan lebih memantapkan pemahaman kita ya. Ibaratnya itu kalau kita hanya mengikuti sesi kursusnya ya, maka kita seperti menuliskan dengan tipis ya dalam memori kita. Tapi kalau kita kemudian mengerjakan latihan ya, mengulang materi ya dengan membaca atau mendengarkan ulang dari materi, nah, dan plus latihan, maka kita berarti menebalkan ya, menebalkan tulisan ya, dan di memori kita insya Allah lebih bagus dan lebih paham begitu ya. Ini buat semua peserta. Nah, 3 baris saya akan bahas di sini ya. Baris yang pertama ya, maka tentunya la madrasata wala masjidah begitu. Nah, begitu ya. Ini pakai pola yang pertama. La madrasata wala masjidah. Tidak ada sekolah ya, dan tidak ada masjid ya. Ini mungkin maknanya bisa kita pas-pasin dengan kondisi Covid saat ini ya. Terutama di awal-awal itu ya, seolah-olah la madrasata wala masjidah begitu. Tidak ada sekolah dan tidak ada masjid karena semuanya melakukan isolasi mandiri ya. Entah yang sehat maupun yang sakit ya, semuanya dekem terus dalam rumahnya begitu kan. Nah, ini kita alami ya gitu. Tapi alhamdulillah untuk masjid sudah lebih bersemangat ya, meskipun pada awal-awal bulan Covid pandemi di Indonesia itu bermula ya, umumnya masjid tentunya menutup ya, menutup selama beberapa pekan sehingga absen dari sholat Jumat ya. Tapi secara umum kemudian pasca Ramadan, yakni dimulai pada Syawal itu, masjid-masjid sudah mulai dibuka ya. Alhamdulillah hingga sekarang, meskipun kemarin itu ya awal September ya, PSBB jilid 2 dimulai ya, baik Jakarta maupun Banten. Tapi saya lihat di Banten itu alhamdulillah masjidnya tidak terpengaruh ya, tetap dibuka dan seterusnya. Alhamdulillah. Ini menunjukkan peningkatan kaum muslimin untuk lebih percaya diri ya, mendekat kepada Allah. Ya tentunya masjid tersebut juga menjaga protokol kesehatan. Tapi kemudian secara syariat tetap dijalankan, alhamdulillah. Nah, kita masuk ke baris yang kedua. Kita coba pakai pola un-un ya. Maka la syukrun wala ta'atun. Nah, ini di tain. Inilah kira-kira ya. Ini karena menggunakan tangan jadi kurang bagus tainnya. La syukrun wala ta'atun. Nah, itulah kira-kira tainnya. Kemudian yang ketiga ya terserah nanti kalau di latihan peserta mau pola yang mana terserah ya. Biar mudah kita la yang baris ketiga ya, la izzata wala karomata. Ya. Tidak ada kemuliaan, tidak ada izzah dan tidak ada kemuliaan ya. Misalkan illa bil Islam, kecuali dengan Islam. Ya, jelas. Alhamdulillah kita menjadi seorang muslim. Baik, itu contoh untuk
apa namanya, rumus atau bab ke-8. Yang tersisa adalah soal latihan di halaman 17 ya, maka diharapkan peserta ya untuk aktif ya berlatih dan menyetorkannya di grup gitu ya. Ada berapa baris tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 baris ya, silahkan. Mudah-mudahan dimudahkan dan jangan lupa juga latihan di Al-Qur'annya. Baiklah, kita sekarang masuk yang materi juga sangat menarik dan sangat penting ya, karena banyak kepakai dalam pembahasan bahasa Arab baik dalam Al-Qur'an maupun dalam kitab itu, rumus ke-9 tentang kata benda lebih dari satu ya. Nah, saya berikan sedikit apa namanya itu spoiler ya. Spoilernya itu untuk halaman 18 itu kata benda lebih dari satunya untuk laki-laki, sedangkan di halaman 19 itu untuk perempuan ya. Oke, kita bahas yang untuk laki-laki lebih dahulu. Baik, sudah nampak rumus ke-9 untuk laki-laki ya. Nah, kita sudah membahas tentang kata benda tunggal ya, yaitu rumus atau bab 1 dan seterusnya ya, sampai rumus 7 begitu kan. Nah, sekarang untuk kata benda lebih dari satu ya. Dalam istilah Indonesia kebetulan sama dengan istilah Arab, yaitu ya ini jamak ya, begitu ya, jamak ya, begitu. Meskipun dalam konteks apa namanya itu jumlah ya, itu ada perbedaan ya. Kalau dalam bahasa Indonesia barangkali jamak atau lebih dari satu itu konteksnya dua dan seterusnya ya. Dalam bahasa Arab itu untuk dua itu tersendiri ya, untuk jamak barulah lebih dari dua, demikian. Nah, perhatikan di baris yang pertama ya, di situ membahas tentang pembentukan kata benda laki-laki untuk dua orang ya, atau untuk jumlah dua begitu ya. Kebetulan contohnya itu tentang orang di sini ya. Yakni ada kata al-mu'minu ya. Kemudian kalau ingin dijadikan kata benda lebih dari satu ya, karena al-mu'minu itu adalah tunggal ya, atau satu ya, seorang beriman atau seorang laki-laki beriman. Kalau akan dijadikan dua ya, maka ditambah akhiran ani begitu ya. Jadi maksudnya huruf yang terakhir diganti harokatnya menjadi fathah, kemudian ditambah huruf alif dan ditambah huruf nun kasroh ya, ani gitu. Maka menjadi al-mu'minani. Nah, itu bermakna dua mukmin laki-laki. Oke, jelas ya. Jadi intinya untuk kata benda lebih dari satu, dalam hal ini laki-laki, untuk dua ditambah ani. Ya, contohnya al-mu'minani. Kemudian untuk lebih dari dua, ya, tiga ke atas, ya, prosesnya hampir sama. Dari kata benda tunggal, misalkan al-mu'minu, ya di situ, maka ditambah una, yaitu harokat akhirnya ya menjadi domah ya, kemudian ditambah huruf waw sukun ya, ditambah lagi huruf nun fathah ya, atau disingkat una, maka menjadi al mu'minuna
yang berarti banyak mukmin laki-laki. Ya, begitu. Nanti dalam pembahasan latihan dan kalimat untuk menerjemahkannya kurang lebihnya untuk dua kita sebut dua ya, untuk lebih dari dua kita sebut banyak begitu ya. Nah, atau para lah. Nanti kita sesuaikan dengan konteks. Nah, maka di sini kita bisa melihat contoh ya. Nah, ada berapa baris nih? Oh, barisnya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 baris. Saya coba satukan saja. Nah, perhatikan ya. Di situ ada kata al-muflih ya. Maka sebagaimana telah kita pahami ketika di awal kalimat dan atau tidak ada huruf dan kata sebelumnya yang mempengaruhi, maka jangan ragu-ragu, jangan malu-malu dibaca u. Maka al-muflihu ya. Maka di situ mah. Nah, begitu ya. Domah ya, bukan fathah. Kemudian sebelah kirinya atau di bagian tengah ya, itu akhirnya kelihatan tuh. Ada di akhirnya ada huruf alif dan nun. Maka ini pasti untuk dua ya. Maka kita baca al-muflihani. Nah, begitu. Kemudian yang sebelah kirinya lagi paling kiri. Nah, lihat tuh di belakangnya ada huruf waw dan nun. Maka pasti untuk jamak nih. Maka dibaca al-muflihuna. Nah, begitu ya. Wawnya kita tidak usah kasih, nggak apa-apa ya. Kalau nggak dikasih harokat berarti disepakati itu disukun ya. Begitu. Maka dari kata yang tunggal al-muflihu ya, orang yang beruntung ya, laki-laki yang beruntung, al-muflihani ya, dua orang laki-laki yang beruntung, dan al-muflihuna ya, laki-laki ya atau banyak laki-laki yang beruntung ya. Nah, kemudian maka baris yang berikutnya jelas ya. Tanpa ragu-ragu dengan urutan ya. U, ani, una begitu ya. 1, 2 jamak begitu ya. Maka baris kedua kita baca al-muslihu. Nah, begitu ya. Terus sebelahnya al-muslihani gitu. Dan yang paling kiri al-muslihu nah gitu ya. Oke, baik saya percepat. Maka baris yang ketiga al-muhtadu, al-muhtadani, al-muhtaduna. Kemudian baris keempat as-sadiqu, as-sadiqani, as-sadiquna. Dan baris yang terakhir ar-raki'u, ar-raki'ani, ar-raki'una. Demikianlah untuk laki-laki ya. Untuk apa namanya? Dua orang laki-laki dan lebih dari dua ya. Salam mudah. Mungkin saya tambahkan untuk mempermudah ya. Ini yang umum ya, dalam istilahnya itu pembentukan kata benda lebih dari satu dengan pola umum ya. Dalam istilah bahasa Inggris itu kalau dalam pembentukan kata kerja itu kan ada regular verb dan irregular verb begitu. Nah, ternyata dalam pembentukan kata dalam bahasa Arab juga ada seperti itu. Yang paling banyak itu yang teratur begitu ya. Dengan rumus tadi seperti ini ya. Dari tunggal menjadi dua tambahin ani, menjadi jamak tambahin una begitu. Itu yang reguler
ya, yang rumusnya standar. Tapi ada juga yang sedikit, yang pengecualian begitu. Nanti berbeda pembentukannya. Yang ngikuti orang Arab yang punya bahasa begitu. Maka sebagaimana kita dulu belajar bahasa Inggris harus menghafal irregular verb, ya, kata kerja yang tidak beraturan, maka demikian pula nanti kalau dalam hal kata benda yang pembentukan jumlahnya itu tidak beraturan, ya, masuk ke pengecualian, maka mau tidak mau harus dihafal begitu. Baik, kita lanjutkan di bab ke-9, kata benda lebih dari satu untuk perempuan, ya. Nah, perhatikan, saya akan persingkat penjelasannya karena mirip dengan untuk laki-laki. Untuk perempuan itu prinsipnya adalah dari kata benda tunggal, maka untuk dua itu ditambahkan akhiran tani, begitu. Maksudnya huruf tak marbutoh di akhirnya itu dari domah diganti fathah, kemudian tambahkan huruf alif dan nun kasroh, ya. Maka al-mu'minatu, ya, itu tunggal ditambah tani menjadi al-mu'minatani, begitu ya. Dua orang mukminah, begitu. Ya, jadi tambahkan tani. Kemudian untuk jamak, ya, untuk lebih dari dua perempuan, maka itu apa namanya itu ditambahkan atu atau atun, begitu ya. Atu atau atun, begitu. Ya. Jadi apa namanya, yang dengan al, ya, maka ditambahkan atu, ya, karena memang al itu nggak boleh bertemu dengan tanwin, ya, itu saling tidak cocok begitu ya. Sedangkan kalau tanpa al di situ maka ditambahkan atun, ya. Nah, contoh al-mu'minatu, maka ditambah atu, dibaca al-mu'minatu, ya. Maknanya kurang lebih para mukminah itu, ya, ada alnya, boleh kita tambahkan itu untuk menunjukkan kata benda yang tertentu. Sedangkan untuk yang tanpa al, ya, mukminatun ditambah atun, ya, dibaca mukminatun, ya, artinya para mukminah, ya, entah siapa saja, yang penting para mukminah, itu. Baik, ini gambarannya, rumusnya sederhana ya, cuma ketambahan sedikit ya untuk yang lebih dari dua perempuan. Nah, sedangkan contohnya di sini, ini ada 5 baris juga, ya. Maka silahkan disimak, kalau mau dicatat juga boleh. Saya bacakan saja baris pertama, al-muflihatu, ya. Satu orang wanita beruntung. Itu, ya, pakai itu kan karena ada alnya. Kemudian yang tengah al-muflihatani, dua orang wanita yang beruntung itu. Dan yang paling kiri al-muflihatu, ya, wanita-wanita yang beruntung itu, ya, atau para wanita yang beruntung itu. Nah, kemudian baris yang kedua, nah ini yang tanpa al, maka pasti dia menggunakan tanwin, ya, sesuai dengan aturannya, ya. Maka kata yang pertama dibaca muslihatun, ya, muslihatun. Kemudian kata yang kedua dibaca apa?
Ya, ditambah tani kan menjadi muslihatani ya. Jangan muslihatanin ya, nggak ada itu. Adanya muslihatani ya, meskipun dia nggak ada alif lam begitu. Nah, sedangkan yang paling kiri ya muslihatun. Nah, ini jamak ya. Gitu. Kemudian baris ketiga dan seterusnya saya langsung bacakan untuk mempercepat ya. Baris ketiga al-muhtadatu, al-muhtadatani, al-muhtadatu. Nah, baris keempat shadiqatun, shadiqatani, shadiqatun. Nah, dan baris yang kelima ar-raki'atu, ar-raki'atani, ar-raki'atu. Nah, ini selesai alhamdulillah untuk rumus ke-9 tentang kata benda lebih dari satu dan untuk perempuan. Baik, kemudian kita lanjutkan. Oh, ada latihannya ya. Ada latihannya. Di situ nah, latihannya di halaman 20. Halaman 20 adalah latihan untuk rumus atau bab 9 baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Saya contohkan untuk baris yang pertama saja dan sisanya itu untuk peserta latihan ya dan disetorkan. Perhatikan baris yang pertama, di situ ada kalimat ya, saya bacakan secara teks lebih dahulu ya. Al-mu'minan sabiron fil hayah. Nah, begitu kan? Nah, ini sudah masuk ke kalimat kan? Maka sebagaimana teknik ya di sebelumnya itu, nah berarti yang pertama kita baca apa? Ya, kata yang pertama di awal kalimat ya, maka dibaca u, jangan ragu-ragu, maka al mu'minah nu atau apa? Nah, ini dia. Kan di awal kalimat ya. Ada yang mau mencoba? Silakan ibu-ibu. Al-mu'minani. Oh, ada yang bilang al mu'minani ya. Ada yang mungkin berpendapat al mu'minanu kan di awal kalimat. Ada Enggak. alif, Tad. Oh, ada alif. Ya. Ada aneh ya. Enggak berhubungan sebenarnya. Ya. Oh gitu. Jadi iya, jadi ini kan apa pembahasan kita barusan. Ya, jelas di situ dia berakhiran alif dan nun begitu ya. Oh, kita langsung bisa menyimpulkan pasti itu kata benda untuk dua orang begitu kan. Karena nggak ada tak marbutahnya maka laki-laki. Oh, berarti ani don akhirannya. Maka dibaca al mu'minani. Masyaallah. Nah, itu dia. Ya, al mu'minani. Oke. Berarti dua orang mukmin itu ya. Kalau kita sebut mukmin berarti laki-laki ya. Kalau mukminah berarti perempuan ya, untuk mempersingkat penerjemahan. Oke. Perhatikan setelahnya. Oh, itu ada kata benda tapi tanpa al, maka bisa kita simpulkan maka dia itu predikat kan. Maka diberikan dulu sini ya. Sekarang boleh, nanti juga boleh setelah memberikan tanda baca ya, tapi sekarang juga boleh karena kita sudah menyimpulkan yang depan ini pasti subjek begitu ya. Tadi subjek gitu. Maaf. Ya, subjek lah ya. Nah, maka setelah itu ada kata benda yang tanpa al, maka dia pasti predikat. Kita garis sini. Nah, maka kalau predikat ya dan dia kata benda maka sobiroh nu atau ni. Nih, tetap. Tetap ni ya, betul. Sobiroh ni ya, begitu. Ya, mengapa demikian? Karena dalam susunan bahasa Arab teratur ya. Untuk jumlah ketika dia sebagai subjek dan dia berjumlah
satu atau tunggal, maka predikatnya ketika dia adalah juga kata benda, maka juga sudah bentuk tunggal. Demikian pula ketika subjeknya itu dalam bentuk jumlah dua, maka predikatnya pun yang dia kata benda juga harus dalam bentuk berjumlah dua. Ya, jadi al-mu'minani sobironi. Ya, kita selesaikan dulu ya. Maka pasti di situ ada kata fi kan? Nah, maka fi pasti setelahnya maka pasti iya betul karena rumus ketiga baina CS maka fil hayati gitu ya. Selengkapnya kita baca al mu'minani sabirani fil hayati ya. Di penggal di sini juga boleh ya untuk membedakan jabatan kalimatnya ya. Maka kata yang pertama itu al-mu'minani jelas subjek ya. Kata yang kedua sabirani itu predikat dan fil hayati itu keterangan ya. Jadi polanya SPK. Baru kita terjemahkan. Maka al-mu'minani dua orang mukmin itu sabirani ya. Sabar begitu ya. Fil hayati dalam hidupnya ya, dalam kehidupan begitu. Subhanallah ya. Dua orang mukmin yang mereka bersabar dalam kehidupannya ya. Bersabar insya Allah dalam makna istiqomah menjalankan syariat ya dalam semua kondisi. Begitu. Baik, itu contohnya ya untuk latihan rumus berapa? 9 ya. Kata benda lebih dari satu ya, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Nah, sekarang jam berapa nih? Sudah jam 6? Nah, sudah. Kalau sudah jam 6 karena kita butuh sesi tanya jawab ya. Dan untuk rumus 10 itu cukup panjang pembahasan ya. Nah, cukup panjang pembahasan rumus 10. Ya, maka insya Allah kita cukupkan lebih dahulu, 2 rumus lebih dahulu. Maka sisanya silakan untuk sesi tanya jawab kepada peserta yang mau bertanya silahkan. Ya, saya akan tampilkan lagi untuk rumus 8. Silahkan jika ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Iya, saya ingin menanyakan kalau yang predikat itu kan akhirannya un, tapi kan di sini karena ada jamak kayak sobironi, jadi sobironi itu masuk predikat. Itu berarti tidak ngaruh ya kalau misalnya jamak gitu ya. Terima kasih. Iya, jadi ketika kita bahas sebelumnya memang kata bendanya bentuknya tunggal ya. Maka predikatnya pasti tanwin domahtain ya un. Nah, maka di sini kita sudah masuk dalam pembahasan kata benda yang lebih dari satu ya. Maka di situ kita ikuti ketentuan ya. Untuk 2 itu enggak ada yang pakai tanwin. Ya, maka jadi tetap seperti itu. Nah, iya, jadi al-mu'minani sobironi ya. Kita bisa ganti misalkan dengan kata yang lain, misalkan apa? Selain sabar apa misalkan? Apa misalkan? Ya, soleh misalkan ya, solihun. Soleh misalkan ya. Al-mu'minani maka solihani begitu ya. Misalkan kita ganti sobironinya dengan soleh ya. Maka solihani. Al-mu'minani solihani fil hayati begitu. Misalkan 2 orang mukmin itu ya soleh begitu ya dalam kehidupannya. Begitu. Jadi seperti itu. Intinya harus teratur ya.
antara subjek dengan predikat. Ketika subjeknya dalam bentuk jumlah tunggal, maka predikatnya juga dalam bentuk tunggal. Ketika subjeknya dalam bentuk jumlah 2, maka predikatnya juga dalam bentuk jumlah 2. Dan ketika subjeknya dalam jumlah jamak, ya, atau lebih dari 2, maka predikatnya pun juga sama dalam bentuk jamak. Demikian, ya. Nanti ini jadi panduan, ya, untuk mengerjakan latihan baris-baris berikutnya, insyaallah. Baik, jelas ya Bu ya, insyaallah. Iya, insyaallah. Terima kasih. Baik, yang lain silahkan. Ustadz, kalau Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, untuk yang kata benda jamak tuh yang sobironi, itu kan nggak ada alif lam, tapi Iya. tetap i ya, itu udah pakemnya seperti itu ya. Iya betul, tetap i walaupun nanti dikasih alif lam gitu ya. Kan harusnya kalau nggak pakai alif lam kan in ya. Iya betul. Nah maka ketika tanpa alif lam itu akhirannya itu dengan tanwin, ya, maka itu untuk kata benda yang tunggal, begitu. Ya, untuk kata benda yang tunggal. Tapi ketika kata bendanya itu tidak tunggal, maka tanwinnya hilang. Kecuali, nah kita masuk kembali ke pembahasan ya biar tambah paham. Perhatikan untuk yang perempuan, saya tampilkan lagi. Nah ini dia untuk yang perempuan. Nah, saya tampilkan dua-duanya biar ada perbandingan. Nah perhatikan kiri dan kanan ya, laki dan perempuan ya, tetap aja berbeda, jangan disama-samain ya. Nah kalau untuk dua laki-laki, prinsipnya sama dan dua perempuan ya, sama-sama tanpa tanwin ya kan? Ya enggak? Tanpa tanwin intinya, begitu. Nah, kalau untuk lebih dari dua ya, nah untuk laki-laki ya seperti itu ya, adanya una, nggak ada bentuk lain, begitu. Tapi kalau perempuan ada dua bentuk ya. Ketika dalam posisi itu dia pakai al, maka ikuti hukum al dan tanwin yang tidak pernah ketemu. Maka dia nggak boleh pakai tanwin. Maka al mu'minatu begitu. Tapi kalau tanpa alif lam ya, maka ikuti hukum tanwin ya, sehingga menjadi mu'minatun begitu ya. Beda tipis ya. Bedanya alif doang. Kalau tunggalnya mukminatun, seorang mukminah. Kalau jamaknya mukminatun, ya, banyak mukminah begitu. Nah, jadi ini yang paling harus dihafal, khusus untuk perempuan. Ternyata walaupun jamak, tetap dia bisa bertanwin ketika tanpa alif lam. Gitu. Selain itu, nah tanpa tanwin, ya. Baik, jelas ya? Insyaallah. Ya, baik, yang lain silakan. Yang mungkin tidak ada pertanyaan, bisa langsung nyoba sendiri ya untuk latihannya. Nanti tinggal storekan di grup gitu. Baik. Tidak ada. Alhamdulillah sudah bisa difahami. Insyaallah sudah Ustaz. Oh ada, ya silakan. Mungkin ibu-ibu itu coba, maaf Ustaz ya, yang baris pertama itu yang latihan suruh diganti tunggal gitu Ustaz, biar nggak bingung beliaunya. Untuk latihan halaman 20 ya Bu? Ya. Iya. Kayaknya masih bingung deh ibu-ibu itu. So, ini kan udah ada yang dua ya, coba disuruh
ganti tunggal gitu. Oh, boleh. Baik. Coba siapa Ya. yang mau mencoba untuk baris 1 dibikin bentuk tunggal? Coba silahkan. Nih saya lingkarin. Nah, khusus baris yang pertama saja coba dibikin tunggal. Siapa yang mencoba? Pakai lisan dulu, pakai lisan. Silakan. Al-mu'minun sobirun fil hayati misalnya. Gitu. Nah, hampir. Tapi kan tadi yang kata pertama kan ibunya menyebutkan al-mu'minun. Kan ada al, harusnya tidak boleh tanwin. Iya, iya. Jadi al-mu'minu sabirun ya fil hayati. Iya betul ya. Al-mu'minu mukmin itu sabirun ya adalah orang yang sabar, boleh ya gitu. Fil hayati dalam kehidupan. Itu bisa ya. Itu untuk tunggal ya. Untuk 2 dicontoh sudah ada al-mu'minani sabirani fil hayati ya, jelas. Sekarang untuk jamak silahkan yang mau mencoba. Untuk jamak, ayo. Kalau ada bapak-bapak juga boleh. Siapa duluan silahkan. Ya. Jamak ya Ustaz ya. Ya. Silakan. Jamak ya. Ntar dulu, jamak al-mu'minuna sabiruna fil hayati. Gitu kata. Iya, betul ya. Gitu ya, Jamak itu dari tunggal, ya. Jamak itu dari tunggal ditambah una. Iya betul. Jadi tadi dibaca apa? Al-mu'minuna sabiruna fil hayati. Ya betul ya. Artinya al-mu'minuna orang-orang mukmin itu, sabiruna adalah orang-orang yang sabar atau penyabar fil hayati dalam kehidupan. Ya, gampang kan? Gitu. Ya, alhamdulillah. Tadi Ibu yang bertanya, insyaallah udah Bu ya. Jadi udah kita contohkan dalam semua bentuk ya, tunggal sudah, tadi 2 juga di latihan ya, dan jamak tadi udah dicontohkan. Bagaimana? Ibu terutama jelas ya? Jelas insyaallah Ustaz. Ya, alhamdulillah. Oke. Materi halaman 16 karena telat masuknya tadi lama di musola. Oh, iya, nggak apa-apa. Ya. Baik, silakan mungkin satu lagi pertanyaan jika ada. Nah, paling saya berikan spoiler saja. Di sini spoilernya untuk baris kedua, jelas itu bentuk apa? Perempuan ya. Untuk jenis perempuan, ya enggak? Oke, dari tandanya kelihatan tuh. Nah, apa tandanya perempuan? Ya ada huruf ta begitu. Terus untuk baris ketiga, perempuan apa laki-laki? Perempuan. Perempuan ya, kan ada huruf taknya juga ya, sebelum alif dan nun ada ta. Perempuan. Baris keempat untuk jenis laki-laki. Iya, laki-laki. Ya, tandanya itu waw dan nun. Kemudian baris ke berapa? 5 ya. Ini laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki, jelas. Baris ke-6 Perempuan. Perempuan ya. Terakhirnya tak. Dan baris ke-7 terakhir Laki-laki. Laki-laki. Ya, insyaallah cukup. Ya, baik. Demikian. Alhamdulillah sudah kita selesaikan untuk rumus atau bab ke-8 dan ke-9 ya. Mudah-mudahan karena cukup banyak ya membahas pertanyaan, maka semoga sudah bisa dipahami dan lebih lancar dalam latihan ya. Jangan lupa baik latihan di buku Abian tersebut maupun yang di Al-Qur'an ya.
yang sedang mengkaji kitab juga silahkan yang di kitab ya. Demikian. Ustaz, saya nggak ngerti kan karena saya baru ini hari kedua pertemuan kedua Bagaimana? saya ini. Itu kayak mana PR-nya ditulis? Ya, agak putus-putus. Jadi maksudnya ini baru ikut di pertemuan Baru yang dua kedua. kali. Dua kali ini. Kemarin belum. Berarti pertemuan yang pertama tidak ikut. Iya Ustaz. Ya, itu alhamdulillah Ikut solusinya. cuma nggak ada kitab. Oh ya nggak apa-apa. Solusinya insya Allah kan sudah kita rekam, ya, sudah kita recording, ya, dibantu Bu Selvi, alhamdulillah, dan sudah diupload di channel YouTube Majelis Khairul Ummah. Ya, sudah saya share, ya. Nah, coba masuk ke deskripsi grup, ya. Di grup itu ada deskripsi. Nah, di situ udah saya cantumkan link channel grupnya, ya, channel YouTube-nya maksudnya. Nanti ada di sana insya Allah. Nah, ini juga ini rekaman hari yang keberapa nih? Keempat ya? Pertemuan keempat atau ketiga? Insya Allah juga diupload insya Allah. Demikian. Baik. Ya, baik. Baik, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya, saya tutup ya.